Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizky Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi yang telah memberikan kami kesempatan beberapa menit untuk menjelaskan hasil review kami terkait dengan perencanaan agregat yang dimana metode yang kami gunakan itu ialah linear programming. Namun sebelum kita melihat sama-sama terkait review jurnal yang telah kami lakukan, seperti pepatah mengatakan bahwa saya tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Afif Ramadan, beserta keempat rekan saya lainnya, yaitu Lutfia Zahra Larosa, Muhammad Adlan Fadila, Muhammad Fikri, dan yang terakhir itu ialah Shoki Makram. Nah, kembali ke topik pembahasan, jika kita mendengar mengenai perencanaan agregat, tentunya hal ini akan berkaitan dengan sistem produksi yang ada di manufaktur. Nah, sebelum kita melihat hasil review, alangkah lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan agregat dan apa sih yang dimaksud dengan linear programming itu. Nah, perencanaan agregat. Kata perencanaan agregat itu seperti yang kita lihat bahwasanya terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan yang kedua itu ialah agregat. Nah, jika berkaitan dengan perencanaan, tentunya kata dasar dari perencanaan itu ialah suatu rencana, yang dimana itu diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan suatu rancangan yang ada di masa depan atau masa sekarang. Nah, selanjutnya itu ialah agregat. Agregat itu diartikan sebagai entitas yang dikelompokkan ke dalam suatu kelompok yang kemudian dilabelkan berdasarkan satuan tertentu. Nah, lantas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan agregat? Nah, yang dimaksud dengan perencanaan agregat itu ialah kegiatan untuk melaksanakan suatu rancangan yang berkaitan dengan kumpulan entitas yang dilabelkan ke dalam satuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ialah kita akan membahas terkait dengan tujuan dari perencanaan agregat. Nah, jika ditanya mengenai tujuan, maka tujuan dari perencanaan agregat itu ialah menentukan laju produksi, menentukan jumlah persediaan, dan menentukan jumlah tenaga kerja, yang semuanya ini itu hanya berfokus kepada produktivitas. Oke, selanjutnya itu ialah fase. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan agregat ini, tentunya ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang dimana fase-fase ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu kita harus meramalkan dulu permintaan produk yang ada. Nah, bagaimana kita melakukan peramalan ini? Nah, peramalan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan metode-metode yang telah kita pelajari pada beberapa minggu lalu yang berkaitan dengan metode naif, simple average, double moving average, dan lain sebagainya. Nah, yang fase kedua itu ialah kita harus menentukan kebijakan dan strategi pemasaran. Nah, dan yang ketiga itu berkaitan dengan penentuan alternatif produksi. Nah, berkaitan dengan fase ketiga ini, itu kita berkaca pada pertemuan beberapa minggu lalu yang berkaitan dengan berbagai biaya yang ada pada perencanaan agregat itu sendiri, yang dimana biaya-biayanya itu dapat berupa hiring, subkontrak, holding cost, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ialah fase keempat, yaitu penentuan teknis produksi yang akan kita bahas pada siang yang berbahagia ini. Nah, untuk fase keempat ini terdiri dari beberapa metode, yaitu ada metode heuristik dan ada metode optimasi, yang dimana heuristik itu berkaitan dengan strategi, reverse strategi yang mungkin akan dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, dan itu optimasi yang dimana dalamnya itu terdapat algoritma transportation yang akan dijelaskan oleh kelompok 5,
Dan yang terakhir itu ialah linear programming yang akan kami bahas sekarang. Nah, selanjutnya kita harus membahas terlebih dahulu mengenai linear programming ini agar lebih memahami terkait apa yang akan kami sampaikan nantinya ketika di review jurnalnya. Nah, linear programming. Linear programming itu dilatar belakangi oleh masalah pengalokasian baik sumber daya, kapasitas mesin, dan tingkat kesejahteraan. Nah, dan linear programming ini terdapat penyelesaian yang dimana terdiri dari 3, yaitu persamaan atau grafik, yang kedua metode simplex, dan yang ketiga metode dualitas atau BIM. Nah, ketiga teknis ini sebenarnya sudah kita pelajari ketika kita memasuki kelas mata kuliah penelitian operasional, yang dimana dijelaskan bahwasanya persamaan atau grafik ini umumnya ditandai dengan tanda sama dengan, metode simplex umumnya fungsi kendala itu ditandai dengan kecil sama dengan, dan pada metode dualitas atau BIM, fungsi kendala itu ditandai dengan ketiga tanda ini. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita pahami ialah langkah-langkah penyelesaian dari linear programming. Nah, langkahnya cuma ada 3, yaitu menentukan variabel keputusan, yang umumnya menentukan variabel keputusan ini berkaitan dengan variasi produk yang akan kita analisis. Yang kedua itu ialah menentukan fungsi batasan, umumnya ini terkait dengan entitas-entitas yang terlibat, dan yang ketiga itu ialah menentukan fungsi tujuan yang umumnya itu berkaitan dengan cost atau keuntungan. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang harus kita pahami pada linear programming, yaitu DET. DET sendiri itu diartikan sebagai fungsi tujuan, plus S itu slack yang dapat kita jumpai ketika kita menggunakan metode dari simplex. Nah, untuk plus A dan min S itu dapat kita jumpai ketika kita menggunakan metode dari BIM, dan yang terakhir itu XN, yaitu variabel keputusan. Nah, untuk plus S, plus A, dan min S itu dianggap sebagai variabel tambahan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pokok pembahasan atau inti pembahasan, yaitu terkait dengan review jurnal. Nah, untuk review jurnal pertama akan saya alihkan kepada Lutfia Zahra Larosa. Kepada Lutfia, saya persilahkan. Terima kasih kepada Nopal Afif. Selanjutnya saya ingin menjelaskan review jurnal yang pertama, yaitu A Relational Database Approach to Linear Programming Based Decision Support System for Production Planning in Secondary World Product Manufacturing. Nah, jurnal ini membahas penerapan linear programming dalam pembuatan program DSS dan XAS, yaitu di mana DSS ini adalah Decision Support System. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengembangkan pemodelan berbasis pemrograman linear pada operasi manufaktur kayu di British Columbia. Kerangka yang dibentuk dalam jurnal ini ada 2 variabel, yaitu variabel independen berupa perencanaan produksi dan variabel dependen berupa linear programming. Nah, perencanaan produksi ini sendiri diartikan sebagai kegiatan yang kompleks di mana interaksi bahan baku dengan proses dan faktor pemasaran menghasilkan hubungan yang timbal balik, sehingga diperlukan analisis simultan untuk menemukan strategi operasi yang optimal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Nah, metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan ada 2, yaitu ada 2 metode yang digunakan dengan bantuan aplikasi berupa DSS dan XAS. Nah, DSS ini sendiri adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan XAS ini adalah program eksternal yang berfungsi untuk membuat instance dan mentransfer model dari database ke pengoptimal untuk pemecahan yang diinput. Nah, kemudian indikator yang dibahas dalam jurnal ini sesuai dengan definisi perencanaan agregat yang sebelumnya dibahas. DSS atau Decision Support System ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan tentang keputusan yang berkaitan dengan bauran produk, bahan baku, alokasi modal, dan harga produk. Kemudian
Model fleksibilitas yang diterapkan oleh peneliti ini menggunakan database relasional dan untuk memanfaatkan manajemen data dan kemampuan manipulasi yang ditawarkan oleh sistem database modern. Singkatnya itu model fleksibilitas yang diteliti oleh jurnal ini dengan DSS dan XAS tadi itu akan menghasilkan model pemrograman linear yang mampu membuat laporan solusi yang optimal. Nah, hasil dari penelitian tadi menggunakan linear programming itu bahwa perencanaan produksi kayu di British Columbia ini dikategorikan sudah optimal dan pendekatan model yang dibuat itu udah bersifat fleksibel karena masa pakai DSS yang dihasilkan dari penelitian ini itu sudah sesuai dengan kebutuhan perencanaan produksi di perusahaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan ke jurnal selanjutnya yang berupa an interactive decision support system for an aggregate production planning model based on multiple criteria mixed integer linear programming. Dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa penelitian ini berpotensi dalam hal perencanaan agregat dengan metode decision support system dan multiple criteria mixed integer linear programming. Apakah tujuan dari penelitian tersebut? Yaitu dengan untuk menentukan jumlah pekerja tentunya untuk setiap jenis kerja, jumlah jam lembur, tingkat persediaan untuk setiap kategori produk dan tingkat subkontrak, dan tentunya dengan mengembangkan pemodelan berbasis pemrograman linear pada operasi perusahaan yang mengonstruksi bahan di dan bagaimana kerangka jurnal tersebut, yaitu dia memiliki dua variabel, yaitu independen berupa perencanaan produksi dan dependen berupa linear programming. Dan bagaimana metode dari penelitian ini dalam pengambilan keputusan, terdapat dua metode yang digunakan dengan bantuan aplikasi berupa DSS yang sudah dikatakan sebelumnya pada saudari Rudria Zarawarsa, itu adalah decision support system yang mendukung bagaimana pengambilan keputusan, dan MCMILP yang merupakan maksud dari multiple criteria mixed integer linear programming yang membuat suatu teori yang dapat mengoptimalkan perusahaan tersebut dengan kompleks. Dan selanjutnya yang merupakan indikator dari jurnal tersebut yaitu bagaimana jenis pekerjaan yang sesuai dengan performa seseorang tersebut dengan mesinnya, dan yang kedua yaitu jam lembur yang sudah dijelaskan oleh saudara saya sebelumnya. Yang ketiga, tingkat persediaan dan bagaimana tingkat persediaan ini berpengaruh terhadap produksi. Dengan adanya memperhatikan tingkat persediaan, kita dapat mengoptimalkan logistik dari perusahaan tersebut, dan bagaimana dengan kategori produk, dan kategori produk ini sangat berpengaruh, dan kemudian dari tingkat subkontrak, dan bagaimana hasil dari jurnal tersebut, dan bagaimana dampaknya. Perencanaan profesional di construction di Portugis di kategori sudah efisien dengan pendekatan model yang dibuat bersifat sangat fleksibel. Begitu saja, saya akan lanjutkan kepada preview selanjutnya. Silahkan. Review jurnal yang saya lakukan ini dengan judul Scheduling of Consumer Goods Production Plan with Intermediate Buffer by Decomposition and Mixed Integer Linear Programming. Untuk yang pertama ada tujuannya itu mengembangkan pemodelan berbasis pemrograman linear pada produksi industri consumer goods di Jerman. Consumer goods ini berarti barang atau industri yang memproduksi barang siap pakai. Dalam tujuan yang sudah saya review ini terdapat beberapa hal yang dilakukan, seperti meminimalkan total waktu penyelesaian pekerjaan atau max span, kemudian menghasilkan waktu idle yang tidak perlu dari unit tertentu atau dari part-part atau sub proses tertentu. Kemudian ada memanfaatkan sepenuhnya kapasitas produksi pabrik di setiap iterasi atau algoritma program komputer. Memanfaatkan sepenuhnya kapasitas produksi ini sangat penting karena core material yang digunakan pada jurnal ini adalah berupa buffer
dikarenakan kapasitas buffer atau stok buffer yang terbatas, sehingga diperlukannya pemanfaatan yang optimal dan tidak boros dan tidak juga berlebih. Kemudian masuk yang kedua, ada kerangka. Terdapat dua variabel, yaitu variabel independen berupa jadwal produksi dan variabel dependen berupa linear programming. Seperti dengan judulnya, variabel independen berupa jadwal produksi, karena di sini membahas dengan mengenai scheduling. Pabrik atau perusahaan yang memproduksi barang siap pakai ini atau barang yang siap digunakan ini berupa berbagai macam produk yang serupa karena menggunakan material yang sama berupa buffer atau material utama berupa buffer yang diproduksi dan dikemas pada tenggat waktu yang ketat. Kemudian ada kerusakan dan perubahan permintaan yang disebabkan kondisi pasar yang tidak menentu. Dalam permintaan yang tinggi tersebut oleh customer atau konsumen, terdapat permintaan yang tinggi dari bahan yang siap pakai itu, bahkan pemanfaatan optimal dari sumber daya itu tidak cukup atau belum bisa menyamakan atau belum bisa memadai, dan tidak dapat memenuhi atau mungkin tidak sama sekali bisa memenuhi target dari produksi perusahaan. Ya, salah satu cara yang untuk mengatasi hal ini dengan membangun pabrik yang lain agar proses produksi itu berjalan dengan cepat. Namun dengan cara ini membutuhkan investasi yang besar dan juga biaya atau cost yang besar. Selain itu juga memakan waktu yang cukup lama, sehingga digunakan variabel dependen di sini berupa linear programming dengan strategi dekomposisi sebagai penjadwalan atau rekonfigurasi ulang penjadwalan pabrik. Kemudian yang ketiga, ada metode dalam pengambilan keputusan. Terdapat sebuah metode yang digunakan dengan bantuan aplikasi berupa MILP atau bantuan metode berupa MILP dan algoritma dekomposisi. MILP ini metode MILP ini memodelkan suatu masalah penjadwalan itu dengan representasi waktu. Jadi MILP ini digunakan atau biasanya digunakan di perusahaan itu dalam skala yang besar, seperti total waktu penyelesaian max span, dan juga disangkut pautkan dengan kapasitas yang terbatas dari buffer tersebut, sehingga pada kasus ini sangat cocok digunakan MILP. Kemudian algoritma dekomposisi ini juga penting digunakan sebagai strategi pada sub problems atau sub proses yang dilakukan pada pabrik sebagai operasional, sebagai proses atau unit step dari penyelesaian suatu produk yang dihasilkan berupa barang siap pakai. Dan algoritma dekomposisi ini digunakan karena waktu perhitungannya itu cukup singkat, dikarenakan di industri itu dalam waktu perhitungan yang sangat lama itu tidak dapat ditoleransi karena sangat memakan waktu dan juga menyebabkan delay yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian dalam sub problems ini kan digunakan algoritma dekomposisi, sehingga dari skala besar MILP itu direkonfigurasi menjadi skala-skala yang kecil, sehingga proses komputasi itu lebih murah dan masalah penjadwalan itu dapat diselesaikan secara berulang, sehingga error yang ditemukan itu menjadi lebih mudah atau dianalisis itu menjadi lebih gampang. Kemudian yang keempat ada indikator. Yang pertama jadwal produksi. Jadwal produksi ini berarti jadwal operasional dari produksi barang siap pakai. Kemudian ada jam lembur. Jam lembur ini berupa total waktu penyelesaian dari seluruh produksi atau max span. Jam kerja ini sama seperti jam produksi,
tapi jam kerja ini menyangkut paut dengan proses-proses yang lain selain produksi, tapi termasuk dengan proses operasionalnya. Yang keempat ada sistem manufaktur. Sistem manufaktur ini berupa rekonfigurasi penjadwalan ulang pabrik tadi, sehingga sistem manufakturnya lebih maksimal dan lebih optimal. Kemudian ada hasil. Hasil di sini penjadwalan produksi consumer goods di Jerman dikategorikan sudah optimal dari waktu max span. Ya, karena di sini scheduling ya. Scheduling berarti pendekatan penjadwalan untuk pabrik produksi barang siap pakai itu menunjukkan waktu perhitungan yang singkat. Selain perhitungan waktu yang singkat, dia meningkatkan atau mengoptimalkan max span, total waktu penyelesaian, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. Kemudian selain itu diperlukan juga jadwal tata letak sebagai indikator, karena jadwal tata letak ini sangat berperan penting dalam proses penjadwalan, sehingga jadwal tata letak ini mempermudah proses transportasi dari unit tertentu pada suatu pabrik ataupun perusahaan. Kemudian penggunaan algoritma dekomposisi ini diperuntukkan untuk masalah yang kecil seperti dari sub-sub problems, sehingga tenggat waktu untuk pengiriman itu menghasilkan waktu jadwal yang optimal dari penggunaan metode MILP dan algoritma dekomposisi. Nah, saya akan menjelaskan ke jurnal yang keempat nih. Nah, jadi jurnal ini dirilis oleh Lia Chen Wang dan Tian Kuliang yang berjudul Applying Possibility Linear Programming to Aggregate Production Planning yang dibuat pada tahun 2005. Nah, pada jurnal ini memiliki tujuannya, yaitu mengembangkan pemodelan berbasis pemrograman linear pada produksi bowl screw di Taiwan, yang mana dengan tujuan untuk menggunakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya dengan mengacu pada tingkat persediaan, tingkat tenaga kerja, lembur, tingkat subkontrak, dan tingkat back ordering, tenaga mesin, dan juga kapasitas gudang. Nah, pada jurnal ini juga memiliki kerangka. Terdapat dua variabel, yaitu independen berupa perencanaan produksi dan dependen berupa possibility linear programming. Nah, pada karya ini juga digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan produksi agregat atau aggregate production planning, yang mana dengan menggunakan permintaan, perkiraan yang tidak tepat, biaya operasi terkait, dan juga kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih metode apa sih yang digunakan pada jurnal ini. Dalam pengambilan keputusan, terdapat sebuah metode yang digunakan dengan bantuan aplikasi berupa PLP. Nah, jadi pada metode ini mereka menggunakan persamaan yang mana sesuai dengan agregat dengan perencanaan agregat yang menggunakan persamaan dan juga grafik. Nah, selanjutnya ada indikator nih kawan-kawan. Jadi ada tingkat subkontrak, tenaga kerja, kapasitas gudang, biaya persediaan, dan juga tingkat persediaan. Nah, sebenarnya hasil dari jurnal ini yaitu perencanaan produksi bowl screw di Taiwan dikategorikan sudah efisien dan pendekatan model yang dibuat bersifat interaktif, fleksibel. Apa sih maksudnya dari hasilnya? Nah, jadi pada hasilnya lebih jelas yaitu menghasilkan solusi kompromi aggregate planning production yang efisien dan tingkat kepuasan pada decision maker secara keseluruhan dengan nilai tujuan yang ditentukan. Selain itu, pendekatan yang diusulkan ini juga menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan juga memfasilitasi proses pengambilan keputusan, yang mana memungkinkan decision maker untuk secara interaktif memodifikasi data yang tidak tepat dan parameter model terkait sampel sampai solusi yang memuaskan diperoleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya Shoki menjelaskan terkait dengan review jurnal keempat, maka berakhirlah presentasi pada siang yang berbahagia ini. Ya, dengan presentasi tadi kami harap kawan-kawan dapat memahami secara benar terkait dengan perencanaan agregat yang digunakan dengan metode linear programming. Akhir kata saya ucapkan
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.